Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1 ya. Dengan bahasannya adalah kata terkait denah, kata terkait gotong royong ya, jual beli dan lingkungan desa. Nah, marilah kita simak pembahasannya ya. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya ya, yaitu tentang kata terkait denah ya, gotong royong, jual beli, dan lingkungan perdesaan ya. Marilah kita mulai pembahasannya. Kegiatan belajarku hari ini yaitu bahasa Indonesia ya. Tujuannya adalah disajikannya materi tentang kata terkait denah, gotong royong, jual beli, dan lingkungan perdesaan, sehingga anak-anak semua ya dapat mengidentifikasi tentang letak geografis, ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar rumahnya. Materi pokoknya adalah kata terkait denah, gotong royong, dan jual beli ya, dan lingkungan perdesaan. Nah, yang pertama adalah kita mencari tahu pengertian dari denah. Nah, denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat ya. Nah, misalnya di sini kita mencari jalan. Nah, untuk mengetahui jalan kita bisa menggunakan denah. Nah, selain jalan ya, letak jalan, kita juga bisa mengetahui letak bangunan. Bangunan-bangunannya seperti misalnya bangunan sekolah ya, rumah sakit, puskesmas, dan yang lain-lain bisa ya. Yang berikutnya misalnya kita mencari rumah teman kita. Nah, misalnya rumah Budi ya, Ayu dan sebagainya, kita bisa melihat dari denah. Berikutnya adalah letak perkotaan atau kota atau daerah ya, kita bisa juga melihat melalui denah. Yang selanjutnya kita akan mengenal kata terkait denah. Perhatikan denah di layar ya, di layar di atas. Di sana setiap rumah itu ya, perhatikan, rumah itu selalu menghadap ke arah jalan. Nah, untuk membaca suatu denah kita bisa menggunakan beberapa kata ya, kosakata, yang diantaranya adalah misalnya di jalan apa rumah tersebut ya, di samping kiri, samping kanannya apa ya, di depan maupun di belakang atau di sekitarnya. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa kalian lihat di layar untuk menggunakan atau sebagai cara kita membaca denah. Perhatikan, apabila dia berada di atas ya, bangunannya di atas jalan, maka sebelah kanannya adalah perhatikan di layar ada sebelah sana, dan sebelah kirinya mau di sebaliknya. Nah, apabila dia berada posisinya di bawah jalan ya, seperti di gambar, maka kanannya adalah sebelah sini dan kirinya di sebelah sana ya. Bisa kalian lihat di layar. Nah, misalnya kita mencari letak suatu atau membaca letak dari musola ya. Maka musola tersebut terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara ya, nama jalannya di layar. Lalu di samping kanannya musola ya, itu ada toko yang berwarna pink ya. Samping kirinya adalah rumah Bayu. Maka musola tersebut terletak di antara toko dan rumah Bayu. Maka di depannya ya, di depan musola itu terdapat rumah Siti. Selanjutnya kita akan mengenali ya kata terkait gotong royong. Gotong royong adalah melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, itu adalah kegiatan gotong royongnya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya bekerja sama dalam membersihkan sampah ya, mengumpulkan sampah, membuang sampah ke tempatnya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah misalnya kita bergotong royong dalam membuat hal-hal lainnya. Seperti di sini ada contoh Zafir membantu ibu membuat ketupat. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara Zafir dan ibunya. Selanjutnya adalah keluarga Pak Agus saling tolong-menolong ya dalam menanam sayuran. Ada yang menyirami sayurannya ya, ada yang memberi pupuk, ada yang
menanam di tanah ya. Selain kata bercetak tebal ya yang di atas tadi seperti bekerja sama, membantu dan tolong menolong, ada kata-kata lain ya yang terkait gotong royong. Misalnya seperti meringankan, bantuan ya, ngasih bantuan, pertolongan, dan misalnya bersama-sama melakukan kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah di sini kita akan mengenali kata terkait jual beli. Nah, jual beli adalah tukar menukar antara penjual dan pembeli ya. Jadi ada kata pembeli, penjual ya. Contohnya Ibu dan Bapak ya membeli sayuran di pasar. Nah, di sini dia melakukan kegiatan jual beli berupa sayuran ya. Contoh lainnya adalah ibu meminta pedagang untuk memotong daging menjadi beberapa bagian. Nah, pedagang itu bisa kita sebut juga sebagai penjual. Selanjutnya, di koperasi sekolah menyediakan berbagai macam barang alat tulis. Nah, barangnya bisa alat tulis, buku, pensil, ya, topi, dasi, dan lain-lain. Jadi kata yang terkait jual beli di sini adalah bisa kita simpulkan ada penjual, pembeli ya, ada menjual, ada membeli, lalu adalah nama barangnya, barangnya apa. Nah, itu adalah kegiatan kata yang terkait kegiatan jual beli. Selanjutnya adalah kita akan melanjutkan ke pengenalan kata terkait lingkungan perdesaan. Nah, lingkungan desa ini merupakan lingkungan ya yang mempunyai kegiatan utama biasanya bertani ya. Banyak kegiatan bertani di desa. Contohnya banyak sawah di sekitar rumahku ya. Di desa itu kebanyakan ada sawah-sawah yang membentang ya, atau bisa kita lihat di perdesaan sawah lebih dominan terlihat. Yang berikutnya adalah aku senang bermain di sungai katanya yang jernih. Nah, sungai di desa biasanya lebih jernih daripada di kota biasanya ya yang terlihat. Biasanya di daerah pegunungan. Selain kata yang tercetak tebal di atas ya, ada juga kata-kata lain yang terkait akan lingkungan perdesaan seperti kebun ya, sejuk, dan pegunungan. Nah, sekarang kita masuk ke pengayaan ya, sesi berikutnya. Yang pertama adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat itu disebut apa. Nah, tadi sudah kita bahas di pembelajaran awal ya. Lalu yang kedua adalah kalian tuliskan alamat jalan rumahmu. Jalan apa rumahmu ya. Yang ketiga adalah tuliskan salah satu kata terkait gotong royong. Apa saja kata terkait gotong royongnya, atau kalian bisa juga membuat kalimatnya. Seperti apa kalimatnya ya. Yang ketiga, yang keempat ya, adalah kalian tuliskan kata terkait jual beli. Nah, jual beli tadi ada beberapa. Bisa kalian tuliskan apa kata terkait jual belinya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tuliskan juga kata terkait lingkungan desa ya, lingkungan perdesaan ada apa. Nah, dari kata-kata terkait gotong royong, jual beli, dan lingkungan desa seperti Bapak bilang tadi, kalian bisa menulis katanya saja atau kalian bikin kalimatnya, itu lebih baik. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang kata terkait denah ya, gotong royong, jual beli, dan lingkungan perdesaan ya, yaitu pembahasan pada tema 3, subtema 1. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.